Tolong, sekarang kan hukum bisa dibeli. Itu namanya ashabur riswah. Ashabur riswah, orang yang mudah untuk menerima sogoan. Hukum bisa dibeli sekarang ini. Yang awalnya tidak menjadi iya, yang awalnya iya juga bisa menjadi tidak. Ghasyashatun ay aidihim bil khiyanati, ay artinya aidihim, tangan-tangan mereka atau perangai-perangai mereka, bil khiyanati ialah khianat. Ghasyashatan kama fil qamusi, sebagai fakama fil asasi, kama fil asasi. Wa immatukum, adapun imam-imam kalian, jahiliyatun adalah jahiliyah. Lalu fa ainal muhammadiyatu, lalu di mana ajarannya Nabi Muhammad? Fa ainal muhammadiyatu, lalu di mana ajarannya Nabi Muhammad? Mengaku umat Nabi Muhammad tapi ternyata isinya adalah penipuan. Kan banyak sekarang seperti itu. Banyak demi kepentingan. Mun tak beri PC tak ngaji ya. Mun tak beri rokok misalnya tak ada tengah. Fa'ainal Muhammadiyah. Di mana umat Muhammadnya itu? Nampu bojoran kakabi. Tak beri bojoran tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-a'izza, jami'al hadirina fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah majlis sholawat dan dzikir gerak batin Aqaid Sekat dan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah Al-Ustadz Mahiri sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah dan dilancarkan segala rizki dan urusan kita semua, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu, adapun ini adalah maqalah yang ke-8. Qila, dikatakan, Ro'a Yahya ni Mu'adzin Ar-Razi, Ro'a telah melihat siapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, semoga merahmatihu kepada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Allahu, siapa Allah, melihat fakihan kepada orang yang ahli fikih, ay artinya aliman bil fikhi, orang yang alim bil fikhi, kepada ilmu fikih. Ghariban, hale senang, fid dunya, kepada dunia. Ghariban, hale senantiasa mencari-cari, fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Ay artinya mutawajjihan ilaiha, artinya mutawajjihan, hale fokus menghadap ilaiha, kepada dunia. Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, saya pernah berjumpa kepada orang alim yang kealimannya ini sangat luar biasa di bidang ilmu fikih. Tapi sayang seribu sayang, orang ini adalah orang yang cinta dunia dan fokus mencari kehidupan dunia dengan ilmunya. Faqala, kemudian berkata, ay Yahya, siapa Yahya? Kemudian Imam Yahya Ar-Razi berkata, ya sahibal ilmi was sunnati, hei orang yang memiliki ilmu was sunnati dan sunnah, ay ilmi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay artinya ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Yahya mengatakan, hei orang yang punya ilmu, hei orang yang punya atau menguasai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusurukum aidiyarukum al-kabiratu qaisoriyatu. Kusurukum adapun kekaisaranmu, kusurukum adapun singgasanamu, aidiyarukum artinya rumah-rumahmu, al-kabiratu yang besar, qaisoriyatu ialah kekaisaran.
Qaisoriyatu ialah kekaisaran. Nisbatan ila Qaisara, hale dinisbatkan ila Qaisara kepada kekaisaran. Wa huwa adapun Qaisar itu Malikur Rumi adalah raja Romawi. Malikur Rumi adalah raja Romawi. Wa buyutukum dan adapun rumah-rumahmu Kisrawiyatu ialah Kisrawiyah, ialah kerajaan Persia. Kerajaan Persia, Kisra. Nisbatan hali dinisbatkan ila Kisra kepada kerajaan Persia. Wa huwa adapun Kisra Malikul Farsi adalah raja dari kerajaan Persia. Wa masakinukum Koruniyatu dan adapun tempat-tempat kalian Koruniyatu adalah Korun. Nisbatan hali dinisbatkan ila Koruna kepada Korun min qaumi sayyidina Musa alaihi salam. Min qaumi sayyidina Musa dari kaum tuan kita, sayyid kita, panutan kita Nabi Musa alaihi salam. Jadi Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi pernah bertemu kepada orang alim, dan orang alim itu alim di bidang ilmu fikih, tapi sayang seribu sayang orang alim itu mencintai dunia. Orang alim itu lebih senang dan condong serta fokus untuk mencari kehidupan dunia dengan kealimannya. Sehingga Imam Yahya bin Mu'ad menegurnya, hei orang alim, hei orang yang pinter berdalil, hei orang yang pinter hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istanamu yang besar-besar itu, istanamu yang banyak-banyak itu, yaitu duniawi, sama seperti istananya kerajaan Romawi. Tidak dinilai keagamaan sama sekali. Rumahmu yang besar-besar itu ya sama seperti kerajaan atau rumahnya Kisra, ya tidak dinilai keagamaan sama sekali, yang di dalamnya hanya isi duniawi. Kita tahu bahwa kerajaan Kisra atau kerajaan Rum, raja Romawi atau raja Persia, ini dua kerajaan yang dahulunya termasuk negara yang adidaya. Termasuk negara yang adidaya, artinya negara yang memiliki kekuatan perekonomian luar biasa, kemudian kekuatan militernya juga dahsyat, sangat luar biasa, sehingga dua negara ini sulit sekali untuk ditaklukkan oleh negara-negara lain. Bahkan dua negara ini saling merebutkan kekuasaan antara satu dengan negara yang lain. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dua negara ini terkenal dengan negara, misalnya Kekaisaran Rom, Raja Romawi, ini terkenal dengan negara yang memang sudah maju. Negara yang dari Persia juga yang administrasinya juga sangat mapan sekali. Nah, sehingga di antara dua negara yang sangat maju dengan keilmuan, dengan pendidikan, kemudian dengan militer, pangan, perekonomian dan sak macamnya, di antara dua negara ini ternyata ada negara yang disebut-sebut dengan jahiliyah. Ada satu negara yang disebut dengan jahiliyah. Nah, negara jahiliyah ini termasuk min jazirul Arab. Min jaziratil Arab, di jazirah Arab. Ini tepatnya atau pusatnya di Makkah. Maka umat-umatnya atau kaumnya disebut dengan kaum jahiliyah. Artinya apa? Orang-orang yang keterbelakangan mental, tidak mengerti kebaikan, ini disebut dengan jahiliyah. Orang semua sudah maju, ini masih saja latar belakang pendidikan, latar belakang perekonomian, ini tidak ada peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi dan juga menjadi utusan, Kanjeng Nabi Muhammad ini kemudian membuat diplomator untuk menyampaikan surat-surat bahwa di Mekkah ini ada seorang nabi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu dikirim ke Raja Najasyi, surat itu dikirim ke Raja Persia, surat itu juga dikirim ke Raja Romawi oleh diplomatornya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya yang bernama Diyah bin Khalifah Al-Kalibi untuk mengantar surat Kanjeng Nabi kepada Raja Romawi, yang bernama Heraklius. Namanya Heraklius, kita mengenalnya Hercules.
Orang Arab mengenalnya Hirqal. Ketika Kanjeng Nabi mengutus diplomator yang bernama Diyah bin Khalifah Al-Kalibi, diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suratnya kepada Heraklius ini. Ternyata Heraklius ini salah satu raja yang juga mengimani nabi-nabi sebelumnya, sehingga keyakinannya adalah keyakinan agama Nasrani, bertuhan walaupun tidak Muslim, meyakini dan mengimani nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa ini diimani oleh Raja Heraklius. Bahkan diceritakan ketika beliau menerima surat dari baginda Nabi Muhammad SAW, surat ini diterima dengan sangat baik dan sangat takzim. Ketika dibukakan dan dibaca, yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila Hirqala azimir Rum. Ini adalah surat dari Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah, untuk Raja Hercules, ila Hirqala azimir Rum, Raja Romawi. Yang isinya salamun manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, amma ba'du fa inni ad'uka ilal Islam. Saya mengajak engkau wahai Hercules, wahai Heraklius, untuk memasuk agama Islam. Fa in tawallaita, maka jika engkau tidak mau, katanya, aslim taslam, masuklah engkau Islam, taslam niscaya engkau selamat. Fa in tawallaita, maka jika engkau tidak mau, ai fa in rafatta, maka jika engkau menolak, maka ketahuilah olehmu, fa inna alaika ismul arisin, sesungguhnya engkau akan memikul dosa-dosanya orang-orang kerajaan Romawi, rakyat-rakyat dari Romawi. Ternyata kalau ternyata engkau mau mengikuti agama baginda Nabi Muhammad SAW dengan masuk Islam, ya'tikallahu ajraka marratain, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Saat itu Heraklius ini punya kecondongan hati untuk memilih agama Islam. Akan tetapi oleh menteri-menterinya ini dilarang, khawatir ketika Heraklius masuk Islam, ini semua umatnya berpindah agama menjadi umat Muslim. Tapi Heraklius ini menghargai surat baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kesempatan Heraklius ini atau Hercules ini memanggil menterinya untuk memata-matai di daerah atau di satu pasar. Di sana ada ndak orang-orang Arab yang melakukan perdagangan. Ternyata dijumpai rombongannya Abu Sufyan. Abu Sufyan untuk melakukan perdagangan di sana. Maka saat itulah rombongan Abu Sufyan ini dipanggil untuk menghadap raja yang bernama Hercules ini. Maka ketika menghadap raja, ditanyakan, man aqrabukum ilaihi nasaba, siapa yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai utusannya Allah, orang yang mengaku sebagai nabinya Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ana, saya. Ketika ditanya oleh Heraklius, kamu siapa? Saya ini adalah termasuk orang yang dekat nasabnya dengan Muhammad. Muhammad ini anaknya siapa? Apa anaknya raja atau bukan? Lah, dia bukan anaknya raja. Dia nasabnya bagaimana? Zu nasabin. Muhammad punya nasab yang mulia. Kemudian apakah pengikutnya dari orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Bal minal masakin. Yang banyak ikut adalah orang-orang miskin. Bal minal mustad'afin. Orang yang ikut adalah orang-orang yang lemah. Kemudian yang ikut ini semakin banyak, apa kemudian semakin sedikit? Bal yaziduna, bahkan semakin tambah banyak. Ada nggak yang keluar dari agamanya, yang murtad dari agamanya? Lah, tidak ada. Maka ketika bilang seperti itu, heran. Yang namanya Hercules ini heran. Kenapa saya kok bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu? Yang pertama, ketika saya menanyakan dia punya nasab yang mulia atau tidak. Karena para nabi, orang yang mengaku nabi, nasabnya pasti nasab mulia. Dan dia nasabnya mulia sesuai dengan keterangan kamu. Kemudian ketika saya tanya, pengikutnya adalah orang kaya, dari kalangan orang kaya atau kalangan orang miskin. Kamu bilang yang mengikuti adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, para budak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kata Heraklius, yang andaikan orang kaya yang mengikuti ajarannya, niscaya ada udang di balik batu. Ya, dicari kesempatan, dicari manfaatnya untuk kemudian diambil pemanfaatannya dari orang kaya tadi. Hingga akhirnya Heraklius itu mengatakan, fa in kana kama taqulu haqqan,
hei Abu Sufyan, kalau ternyata yang kamu ucapkan ini adalah benar, fasayamliku maudi'a qadamayya hataini, maka yang namanya Muhammad itu akan menguasai ini tempat kerajaanku ini. Saat itu Hercules itu berdiri tepat di hadapan Abu Sufyan, berada di singgasananya. Dia mengatakan, sayamliku fasayamliku maudi'a qadamayya hataini, yang namanya Muhammad itu nanti akan menguasai tempat ini. Nah, maka kemudian dari cerita itu, dari beberapa tahun berikutnya benar, dari beberapa peperangan kerajaan Romawi runtuh di tangan umat Islam. Beda dengan kerajaan Persia. Maka ketika dapat surat ini tidak diagungkan, langsung dirobek. Maka ketika dirobek, yang diplomator ini pulang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suratnya dirobek. Itu Rasulullah langsung berdauh, nanti kerajaan itu akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia merobek surat dari saya. Tak lama dari itu benar yang terjadi, rajanya mati, dikudeta sama anaknya sendiri. Anaknya perempuan, bintai Kisra, anak perempuannya Kisra, kerajaan Kisra. Maka ketika ribut dari kerajaan Kisra itu, keributan itu terdengarlah kepada Rasulullah. Ada orang menyampaikan, ya Rasulullah, di kerajaan Kisra itu yang dilantik adalah anak perempuannya. Maka Rasulullah mengatakan, la yuflihal qaumu wallau amrohum imro'atan. Tidak akan pernah bahagia sebuah kaum yang memasrahkan urusan kepemerintahannya kepada perempuan. Nah, ini kadang dijadikan dalil politik sama orang, dijadikan dalil politik untuk menghantam para calon-calon wanita untuk menjadi pemimpin. Padahal hadis ini kalau lihat asbabul wurud hadis ini, datangnya hadis ini ditujukan untuk kerajaan Persia ini, yang mana yang namanya kerajaan itu kan apa namanya? Semua urusan ditangani oleh satu orang. Sementara negara atau wilayah kita ini kan diurusi banyak orang, sehingga dipilih pemimpin perempuan pun tidak masalah. Ini dari kisah kerajaan Kisra. Wa abwabukum, dan adapun pintu-pintu rumah kalian, tolutiyatu ialah seperti Tolut, nisbatan ila qaumi Toluta, hal dinisbatkan ila qaumi Toluta kepada kaumnya Tolut. Karena ada siapa Tolut, minal muluki ialah termasuk raja-raja. Wa abwabu buyutihim aliyatun, dan adapun pintu rumah-rumahnya mereka aliyatun adalah tinggi. Wasiyabukum, dan adapun pakaian kalian jalutiyatu adalah Jalut, nisbatan ila Jalut alladzi qatalahu sayyiduna Daud alaihi salam, nisbatan hal dinisbatkan ila Jaluta kepada Jalut alladzi qatalahu yang telah membunuh kepada alladzi sayyiduna Daud, siapa Nabi Daud alaihi salam. Ini Tolut, kemudian Jalut dan Nabi Daud ini hidup semasa. Yang namanya Tolut ini mimbani Israel. Tolut ini kalangan dari keturunan Israel yang kemudian menjadi raja. Musuh utamanya adalah Jalut. Di antara pasukannya Tolut ada di dalamnya Nabi Daud. Nah, Jalut ini mati ditepel sama Nabi Daud. Matinya ditepel. Jadi Jalut ini raksasa besar, orangnya besar raksasa. Ini mati di tangan Nabi Daud, ditepel. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fahazamuhum biidnillahi, maka memusnahkan siapa Allahum kepada mereka, biidnillahi dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Nabi Daud membunuh Jalut, wa atahullahul mulka, dan kemudian Allah memberikan kerajaan, wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan sesuatu yang Nabi Daud tidak tahu. Ini kemuliaannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa madzahibukum, dan adapun madhabnya kalian, ay turukukum artinya jalan-jalan kalian, fid dini di dalam agama, syaitoniyatun adalah setan. Jadi tetiga norok madhab Syafi'i, tapi kemudian madhabnya untuk kepentingan pribadi, untuk memilih atau memungut pundi-pundi harta duniawi. Ini yang disebut dengan madzahibukum syaitoniyah. Jadi setan. Ini halal, ini haram, jelas haram. Kemudian dia ada orang datang ngasih uang jadi
jadi halal. Oh kenceng dah ada haram, 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 kasih uang mulai ragu. Haram jadi L, halam, halam, halam. Ini syaitonia namanya. Jadi setan. Jadi orang alim ini berat ya ternyata. Bertanggung jawabnya besar. Nyamanan jadi orang bodoh, tak ikut mikir. Jadi orang alim kan harus mikir itu. Deki kapan mikir biaring bukeng emen komen gitu kan. Sekarang kan ada orang setiaan dari TikTok apa itu kan saya komen kiai jerajo kan. Saya khusyuk, saya khosyah takut Gusti Allah, saya terakat, saya zuhud. Saya komen apa jeng temu. Laku apa jeng laku je ke tengah tu. Jadi tengah teretan sekarang ini zaman fitnahnya luar biasa. Zaman semakin canggih fitnahnya juga semakin cepat, semakin luar biasa. Wadi'ukum dan adapun aset-aset kalian, ai iqarukum adapun properti kalian, adapun pekarangan kalian, au sona'atukum atau pabrik kalian. Marwaniyatun adalah marwaniyah. Siapa marwaniyah itu? Nisbatan halih dinisbatkan ila Marwan bin Hakam kepada Marwan bin Hakam. Karena ada siapa Marwan bin Hakam, mulukus Syam adalah raja di Syam min auladihi dari keturunannya Hakam. Wa wilayatukum dan adapun wilayahnya kalian alal biladi atas negara, Fir'auniyatu adalah Fir'aun. Nisbatan ila Fir'auna halih dinisbatkan ila Fir'auna kepada Fir'aun. Wa qadatukum dan adapun keputusan kalian, memutuskan hukumnya kalian, ajiliyatun adalah tergesa-gesa. Ai artinya musta'jiluna fil ahkami. Tergesa-gesa siapa mereka fil ahkami di dalam menetapkan hukum min ghairi fikrin tanpa berfikir. Ashabu rishwatin senang mendapatkan sogoan. Wahwa adapun ashabul rishwah ma adalah sesuatu yu'ti yang memberi asyahsu siapa seseorang lil hakimi kepada hakim. Orang memberi kepada hakim liyahkumalahu agar supaya memutuskan hukum siapa hakim lahu terhadap sahas. Au yuhammilahu atau mengarahkan apa emma itu hu kepada hakim alama atas sesuatu yuridu yang menginginkan siapa sahas. Tolong sekarang kan hukum bisa dibeli. Itu namanya ashabur rishwah. Ashabur rishwah orang yang mudah untuk menerima sogoan. Hukum bisa dibeli sekarang ini. Yang awalnya tidak menjadi iya, yang awalnya iya juga bisa menjadi tidak. Ghasyashatun ay aidihim bil khiyanati, ay artinya aidihim tangan-tangan mereka atau perangai-perangai mereka bil khiyanati ialah khianat. Ghasyasatan kama fil qamusi sebagai kama fil asasi. Wa immatukum adapun imam-imam kalian jahiliyatun adalah jahiliyah. Lalu fa ainal muhammadiyatu, lalu di mana ajarannya Nabi Muhammad? Fa ainal muhammadiyatu, lalu di mana ajarannya Nabi Muhammad? Mengaku umat Nabi Muhammad tapi ternyata isinya adalah penipuan. Kan banyak sekarang seperti itu. Banyak demi kepentingan. Mun tak beri PC tak ngaji ya. Mun tak beri rokok misalnya tak ada tengah. Fa ainal Muhammadiyah. Di mana umat Muhammadnya itu? Nampu bojoran kakabi. Tak beri bojoran tanda. Situ bondo jadi bang kakapi. Ya Allah, jadi iman beri kalah tan mana boleh beri SC 2. Kalau boleh punten yang tan ikhlas tan rumah ikhlas ki. Ki masa kira tak ikhlas ki pembeli ya. Kayaknya anak. Fa aina siyarul Muhammadiyah, lalu di mana? Ialah di mana fa'aina siyaril ya fa'ainal muhammadiyati fa'aina siyaril muhammadiyah, lalu di mana ajarannya Nabi Muhammad. Wa qala syairu dan berkata siapa syair, ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalami wa talibu maskanahu fi daris salami. Ayyuhal munaji, wahai orang-orang yang munajat rabbahu kepada Tuhannya, munaji bi anwa'il kalami dengan macam-macam ungkapan. Ya talibah, ini pakai ya asalnya nih. Wa talibu dan adapun orang yang mencari, wahai orang yang mencari apa? Maskanahu kepada tempatnya Tuhan, fi daris salami di dalam rumah keselamatan.
Wal musawwifu, wahai orang yang menunda taubat. Wal musawwifu, musawwif itu orang yang menunda taubat. Wal musawwifu, wahai orang yang menunda litaubati terhadap taubat. Aman ba'da amin, setahun setelah setahun. Saya tidak mau taubat sekarang, nantilah masih ada umur. Dah besok ja, umur masih ada. Ini orang-orang musawwif namanya, yang menunda-nunda taubat. Wa ma araka musannifan wa ma araka munsifan. Wa ma araka munsifan li nafsika, tidaklah melihat siapa aku, tiadalah melihat siapa aku kepadamu, munsifan kepada insaf, li nafsika dengan tulusnya kamu, bainal anami di antara manusia. Innaka sesungguhnya engkau lau rafakta yang andaikan menemani siapa engkau yaumaka di harimu. Ya ghafila bisyami, wahai orang yang lalai bisyami dengan berpuasa. Wa ahyaita tula lailika bil qiyami, wa ahyaita dan menghidupkan siapa engkau tula lailika kepada sepanjang malammu, menghidupkan bil qiyami dengan bangun malam. Waqtasorta bil qalili, waqtasorta dan mempersedikit siapa engkau bil qalili dari mempersedikit, minal ma'i dari minum, wa ta'ami dan makan. Lakinta akan tetapi engkau ahra ialah lebih pantas antanala memperoleh siapa engkau syarafal maqami kepada mulianya kedudukan, wal karamatil azimati dan kemuliaan al azimati yang agung, min rabbil anami dari Tuhannya manusia, waridwanil akbari dan keridhaan al akbari yang agung, min dzil jalali wal ikrami dari Allah al jalal yang maha agung, wal ikrami dan maha mulia. Qala syair min bahril tawil, wallahu a'lam bishawab. Fatihah.